semuanya baik? Semuanya kabar baik ya. Buat Bapak Ibu mungkin yang ada yang kali pertama hadir di tempat ini, pastikan Pak Bu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Ibadah kita hari ini adalah merupakan mini seminar ya. 2 jam kita mesti buat 2 sesi. Dan saya membahas 4 buku yang saya pernah tulis, kemudian ditambah dengan beberapa materi yang saya pelajari beberapa tahun terakhir ini. Pengalaman saya di dalam Tuhan kurang lebih 30 tahun, 20 tahun saya meriset satu kalimat yang disebut living in the spirit. Saya masih ingat 20 tahun yang lalu saya mengajar di satu konferensi tentang living in the spirit dan itu membuat terobosan. Dan seringkali kita tanpa sengaja membaca sebuah buku, lalu buku itu memberi inspirasi buat kita, dan bukan buku itu sebenarnya yang bisa mengubah kita. Terkadang pemahaman atau statement seperti itu nggak salah, tetapi itu membawa persoalan kalau kita terus membaca buku itu tapi tidak mengalami apa-apa. Biasanya buku itu pada saat waktu kita baca, saat waktu kita benar-benar mengalami yang namanya mindfulness, artinya kesadaran yang penuh, dan saat itu Tuhan bekerja dan terjadi sebuah perubahan. Nah, saya pernah mengalami itu sehingga 20 tahun yang lalu, tahun 2002 saya masih ingat, dan hari ini kita sudah memasuki 2021 ya, berarti kurang lebih 19 tahun itu gerakan kasih Allah tercurah. Nah, sejak saat itu saya terus meriset dan berbagai pengalaman yang saya memang tidak sempat untuk mendata secara konstruktif ya, secara detail, secara notolen gitu. Tapi minimal sudah termemori di dalam pikiran saya. Nah, sehingga memasuki tahun 2019 kita menghadapi sebuah situasi yang cukup serius. Lalu mengakhiri 2019 memasuki 2020 lebih serius lagi. Anda kalau mengikuti terus Tuhan berbicara sama kita itu mulai dari 2012 sebenarnya. Saya coba terus review kembali ya. Buku-buku saya juga saya udah tulis karena saya memang suka tulis ya. Walaupun saya bukan seorang ahli menulis, hanya suka tulis saja gitu. Tapi saya tidak suka tulis yang macam-macam. Saya selalu tulis apa yang Tuhan bicarakan kepada saya tentang Alkitab itu. Kemudian lebih terasa di 2020 sehingga memasuki 2021 sekarang ini. Terasa kita sudah ada di pertengahan 2021 Pak Bu. Dan kita akan mengakhiri 2021 memasuki 2002. Dan begitu banyak orang berekspektasi selesai 2021 memasuki 2002 akan jauh lebih baik. Ya, saya aminkan saja. Tapi oke, saya tidak mau masuk terlalu dalam karena ini namanya seminar. Mini seminar. Nah, Bapak Ibu yang kali pertama hadir, pastikan tidak langsung balik. Nanti staf saya akan berikan Bapak Ibu bagikan visi misi gereja di tempat ini. Nah, buat Bapak Ibu yang ada di rumah, karena kita di sesi pertama tidak ada perjamuan kudus, karena 2 sesi adalah satu kesatuan. Jadi salah sekali kalau sebagian orang berpersepsi ini 2 kali ibadah, sesi pertama kita bisa enjoy, boleh-boleh saja. Tetapi sesi pertama adalah sebuah pemahaman ya, namanya introject ya, kita memperkenalkan apa yang sebenarnya yang sudah kita lupakan. Lalu di sesi kedua baru kita ada perjamuan kudus. Dan saya memang berdoa sekian lama ini, saya berharap karena kita sudah lama nggak pernah ada KG, sehingga pada tanggal 21 kita mulai dengan Kingdom Praise Gathering, KPG. Ya, saya istilahkan KPG ya. Jadi pertemuan para pelayan Tuhan atau orang-orang yang menamakan diri hamba Tuhan. Saya kira ke depan saya akan sampaikan itu setiap hari Jumat, suka tidak suka. Memang kita distancing betul, tapi kita tetap menggunakan protokolnya kesehatan. Tapi tak ada cara lain dan saya terdorong harus lakukan itu. Saya tidak mau gunakan sarana internet, ya online service gitu, tapi saya mau hadir buat orang yang memang pada akhirnya mengerti aja.
Kalau tidak mengerti juga nggak masalah, pelan lama-lama juga mengerti. Ya tanggal 21 kita mulai ya, ada namanya gathering khusus buat Anda yang mau memahami lebih dalam, supaya hari-hari ke depan, tak kala kita menghadapi sebuah situasi yang kita tidak tahu. Tapi minimal kita bisa belajar dari berbagai kondisi yang pernah terjadi. Sehingga kita bisa prediksi secara ilmiah ya lari yang nggak jauh-jauh lah gitu loh. Kan Tuhan juga kasih perumpamaan kalau Anda mau lihat langit sudah hitam ya pasti akan hujan lah gitu loh kira-kira ya. Walaupun memang cuaca tidak terlalu bisa jadikan bahan ukuran tapi ya biasanya nggak jauh-jauh beda gitu Pak Bu. Nah itu saja, dan hari ini saya kesulitan sebenarnya Pak Bu. Kesulitan apa? Kesulitan saya untuk meramu khotbah saya hari ini karena waktu yang saya tahu, saya kalau bikin 3 sesi Bapak Ibu pasti ada sedikit kesulitan. Ya, awalnya kan saya pikir banyak yang, ini kita liburan kan pasti banyak yang juga mau berpergian, saya menghargai lah gitu loh ya. Tadi saya katakan kesulitan, saya mau pengen sampaikannya lebih detail gitu kan waktu ya. Jadi saya mesti cari gitu. Terus ada yang bertanya pada saya begini, kenapa sih kita mesti belajar terus? Kan lebih bagus kita bikin celebration aja. Ya kan, salah nggak? Nggak salah. Saya ditanya sama anak-anak saya juga. Saya bilang celebration itu nggak salah loh, itu ekspresi ya. Tapi pengalaman, sejarah membuktikan bahwa begitu banyak orang berekspresi tetapi tidak bermanifestasi sesuai dengan kebenaran. Ada apa? Karena kita lebih menggunakan yang namanya deduktif deduktif desire ya. Sebuah kerinduan itu datang dari luar. Tapi tidak induktif. Kalau induktif itu dari dalam, ya. Kalau Anda jatuh cinta karena kecantikan, tunggu sekali waktu Anda akan hilang cinta itu. Karena yang namanya cantik itu relatif. Kalau Anda jatuh cinta karena seksi atau karena ganteng atau karena kaya, Anda akan kehilangan cinta itu. Ya karena semua itu sifatnya sementara kan, relatif. Tapi kalau ada cinta itu karena terjadi sebuah perpaduan energi di dalam hatimu, dan Alkitab katakan itu akan terus menerus membual ya, bukan membual atau meluap terus sampai kepada akhir zaman. Walaupun perubahan, ya kemarin saya sedikit kagok ditanya, Stephen Hawking itu punya istri atau punya anak ya? Saya kaget juga. Selama ini saya banyak belajar tentang dia, saya nggak tahu biografinya. Akhirnya saya semalam bisa tidur, saya cari data semua. Rupanya dia punya anak juga, punya istrinya cukup banyak gitu ya. Ada 2. Ya memang itu orang ganteng sekali juga gitu. Saya kira gini, kenapa ya ada orang-orang seperti itu istrinya banyak? Kan kira gitu loh ya. Nah, itu tadi saya katakan bahwa kepintaran tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kebijakan. Maka ada istilah orang bijak. Kata bijak itu adalah orang yang bisa menggali sumbernya. Di sesi kedua mungkin saya lebih banyak bicara itu. Tadi saya kembali lagi ke kenapa kita mesti belajar. Ya memang Tuhan Yesus juga selalu mengajar. Kalau kita di Alkitab, Tuhan Yesus menghabiskan waktu mengajar kan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah juga habis mengajar tinggal pergi. Setelah dia mengajar, dia ajak kita ngalami. Jadi kalau saya bagi 3 sesi, pertama ya itu kan pengenalan. Sesi yang kedua itu kita mau ngalami ya, simulasi. Sesi yang ketiga itu namanya satu sesi yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Berarti di luar toh. Nah, tolong Pak diperhatikan ini. Kalau kita tidak paham, akhirnya kita akan mudah disesatkan. Belajar itu sangat penting. Hosea katakan bahwa umatku binasa karena dia tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal akan keilahian maka sulit untuk dia mengenal kehidupan ini. Perhatikan loh Pak Bu.
Apa jadinya? Karena kita tinggal di kehidupan ini, kita tidak mengenal. Apa jadinya? Itu sangat bermasalah. Ya. Nah karena itu kita perlu belajar terus-menerus, yang empunya kehidupan itu siapa? Ketika kita mengerti yang empunya kehidupan ini, kita mengenal yang namanya empunya kehidupan itu adalah hidupnya, maka kita tidak mudah disesatkan dan tidak mudah kita menafsirkan sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang. Walaupun mungkin waktu disampaikannya kita tidak terlalu paham, tetapi kita bisa bersinergi secara energi, tidak reaktif gitu, tidak reaksi lalu mengcounter dengan tergantung keberadaan kita. Kalau keberadaan kitanya yang lemah biasanya ya lari, kalau yang kuat ya akan menyerang ya. Kalau dia nggak bisa menyerang ya dia akan gunakan berbagai gaya lah, memperlihatkan ini kami ini jauh lebih baik daripada apa yang kamu lakukan. Kan seperti itu ya. Nah maka itu pengenalan akan Allah itu membuat kita bijaksana di dalam mengambil keputusan. Saya kira itu yang sangat penting. Lalu nah kita mau mulai dulu. Bapak Ibu begitu melihat tema ini, sebenarnya tema ini diambil dari Alkitab, ada sebuah situasi, nanti saya buka ayatnya. Ini tema diberikan kepada gereja, itu sudah lama, berbarangan dengan akhir tahun, Natal, Paskah. Tapi begitu Anda sekarang begitu lihat temanya, sepertinya ini malah justru inilah di musim kehidupan seperti itu. Tuhan berkata, berdirilah jangan takut. Walaupun konteksnya apa yang Tuhan bicarakan waktu itu pada muridnya tidak sama dengan konteks hari ini kata takutnya. Tetapi apa yang Tuhan sampaikan itu multi-purpose ya. Jadi apa yang Tuhan sampaikan itu berbicara global. Ya. Konteksnya memang berbeda, tetapi persoalan yang akan kita hadapi membuat orang takut itu bisa terjadi di setiap waktu. Jadi waktu saya baca ini Tuhan katakan berdirilah jangan takut, pada masa itu masa apa? Nanti kita lihat. Nah barulah kita, kalau ini kita meletakkan seminar singkat ini, ya berjata living in the spirit, ya change life. Hidup di dalam roh akan mengubah kehidupan. Kehidupan yang serba ketakutan. Bukankah Bapak Ibu lihat hari-hari ini hampir seluruh tatanan kehidupan berpotensi buat kita takut. Lalu bagaimana cara jawabannya? Karena ketakutan pasti akan menimbulkan reaksi kimiawi dalam tubuh, ya, kortisol pasti akan naik. Ya, kemudian adrenalin juga akan naik. Dan semua itu merusak sistem saraf kita. Kalau di sini Bapak Ibu ada dokter, saya hanya meminjam karena saya bukan seorang dokter. Saya belajar, saya baca, itulah ya. Kalau salah ya maafkan saya, tapi itu ya. Seorang neuroscience berkata bahwa ketegangan, kecemasan itu pasti akan menstimulasi hal ini. Kalau dua ini naik pasti kita akan mengalami kerugian, baik secara emosi maupun secara fisikal. Ya, secara tubuh, reaksi tubuh maupun reaksi emosional. Kemudian nalar kita pun juga kurang konstruktif. Pikirannya juga ada istilah yang kita sering dengar pada tahun 2000 berapa. Ya, ada namanya sumbu pendek. Ya, sedikit main marah aja. Ya, padahal kalau kita lihat ada profesor, ada doktor, ya, ada yang orang-orang pintar. Tapi bisa saja ya, segitu gampang menangkap sebuah persoalan tapi bereaksi sebegitu rupa. Padahal orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi aja bisa berpikir, masa sih terhadap yang begini aja sampai begitu rupa gitu. Ada apa? Berarti memang ada sesuatu. Nah, sekian lama saya mengikuti berbagai seminar yang disampaikan baik cara berhubungan dengan psikologi, berhubungan dengan medis, ya, berhubungan sosial, berhubungan ekonomi, apalagi sekarang ini yang sedang wabah itu kan COVID-19, itu pasti kesehatan ya dan sebagainya. Lalu
pada kesimpulan saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa, saya temukan yaitu jawaban cuma satu, yaitu ada di dalam 1 Yohanes pasal yang ke 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19 ya. Dia katakan bahwa sesungguhnya ya dunia ini telah dikuasai si jahat. Perhatikan Pak Bu, sesungguhnya dunia ini telah dikuasai si jahat. Kenapa? Karena si jahat itu menguasainya pakai apa nih? Si jahat kuasai berbagai peristiwa. Menguasai dunia ini dengan ekonomi yang gonjang-ganjing. Menguasai dunia ini dengan pertikaian wilayah. Tidak ada henti-hentinya. Ya, sehingga bentar-bentar bom meledak. Kita lagi sibuk nih Indonesia mungkin dengan isu yang lain, tapi di bagian lain ada isu yang lain lagi, akhirnya kita sering pusing sendiri. Ya, padahal kalau ada kumpulin sendiri itu begitu banyak dan semua itu punya potensi buat kita menjadi takut. Nah itu sebenarnya adalah pekerjaan roh, pekerjaan setan. Setan tujuan gitu. Kalau kita sudah mengalami sebuah kondisi yang lemah, maka tidak ada kata lain. Dia gampang untuk menguasai kita. Itu kata Alkitab. Kalau kita melihat topik tema yang akan kita bahas, berdiri jangan takut, saya pikir make sense sekali, masuk di akal untuk kondisi kekinian. Dunia telah dilanda oleh gerakan atau atmosfer ketakutan. Ya. Dan ketakutan ini bukan karena cemas loh, beda. Kalau cemas itu secara subjektif, perasaan aja, belum tentu jadi. Karena Anda ngomong sesuatu, Anda ngancam saya aja gitu. Ya saya merasa gitu, itu saya cemas. Dan cemas itu akan hilang kalau saya bisa mengkondisikan diri saya dengan temperamen saya, selesai. Tapi kalau ketakutan itu objektif. Karena bendanya ada. Gempa bumi sana, Anda mau pengen bagaimana tetap benda itu ada gitu. Ancaman itu ada. Ya, seperti Daud. Bukan Daud ya. Saul. Waktu dia menghadapi Goliat itu takut, cemas, khawatir jadi satu. Kenapa? Ya memang kondisi itu diciptakan supaya orang tak berdaya. Anda bayangkan dalam kondisi seperti itu, maju kagak bisa, mundur kagak bisa, diem aja di situ. Dan itu kerugian besar sekali. Nah sekarang kita tahu dengan pandemi, berapa besar biaya habis kita untuk mengatasi pandemi. Seandainya kita seluruh bangsa sadar aja, diam di rumah, ya dengan upaya sendiri, dengan kesadaran mindfulness gitu, tidak usah nuntut, tidak usah caci maki, tidak usah sok pinter-pinter lagi gitu ya. Saya kira 2 minggu aja selesai itu COVID akan mati sendirilah. Karena barang itu kan usah lama-lama kan. Dia tidak akan pergi itu kalau ada satu manusia aja. Pernah baca Alkitab kan tentang bangsa Israel kalah karena ada satu orang namanya Akan. Hanya satu aja dia coba mengambil waktu dia memasuki kota Yeriko, kemudian dia menjara bawa pulang ya keluarga Akan itu. Sehingga itu mengakibatkan seluruh kehidupan bangsa Israel kalah. Berapa banyak tentara yang mati. Coba di gereja ini segitu banyak orang. Satu di antara kita aja yang, maaf Pak ya Bu ya, yang tidak terlalu tertib, cara berpikir yang gak konstruktif. Hanya mengikuti kemauannya sendiri, hidupnya dan gaya sendiri. Ya mungkin di ruangan dia mau pakai sih masker, tapi di luar dia gak mau. Kemudian Anda masuk ke dalam ruangan ini, menebarkan satu aja itu virus. Seluruh ruangan ini habis kena. Dan besok kita akan di lockdown. Kan kira-kira gitu loh. Paham gak Pak Bu? Saya berikan contoh ya, Nah, coba kalau kita semua serentak gitu loh ya. Tapi sekarang ya ini satu contoh gitu. Ini hanya ini pemikiran saya. Sebenarnya mengatasi itu hanya begitu aja. Ada namanya ada namanya kesadaran yang sehat, berpikir secara logik gitu. Kalau disuruh diam,
Kadang-kadang kita masih diam, kita ngomel seenaknya kita kan. Gitu. Nah itu juga menciptakan sesuatu yang kurang baik. Kita ada 2 sesi Pak Bu. Sesi pertama yaitu metamind, nanti ada mindfulness. Saya menggunakan istilah ini karena memang lagi populer. Metamind yang saya maksudkan ini kita akan mengalami namanya transendensi. Transendensi itu kita akan masuk ke wilayah bukan yang natural tapi yang supranatural. Ya, supranatural itu kita mempunyai pegangan yaitu Bible. Ya, jadi ada begitu banyak latihan-latihan untuk kita meditasi, kontemplasi, tetapi kan pegangannya bukan Bible. Lalu mendapatkan pencerahan enggak secara kejiwaan? Ya, karena itu kan berefek dari dalam. Tetapi kalau kita metamind yang saya maksudkan itu kepada hal yang supranatural, dan supranaturalnya pun sesuai dengan keyakinan kita, bukan kita tiru-tiru orang lain punya. Kan kadang-kadang begini loh ya, saya coba memperjelaskan apa sih maksudnya sesuai dengan keyakinan kita. Keyakinan kita itu tidak bisa lagi diubah bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita dan Juru Selamat. Dan Yesus itu adalah pribadi Allah jadi manusia. Ya, pribadi Allah jadi manusia. Kemudian dia adalah Allah yang transenden. Dia menjadi imanen karena ada bentuknya. Kemudian dia mati naik ke surga dan sekarang pada eranya Roh Kudus secara spirit kemuliaan Tuhan. Ya, itu kepercayaan kita. Bagaimana kita memahaminya? Bible itu menjadi acuan kita. Itu Bible. Maka kita katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu sangat bermanfaat untuk mengajar. Ya, itu pertama ngajar kita dulu. Kalau kita tidak mau diajar, kita tidak sadar. Ketika kita diajar, kita akan menyadari kesalahan kita. Setelah kita menyadari kesalahan kita, kita mulai menyelidiki di mana bagiannya. Kesalahan itu akibat aja. Ya, setiap kesalahan yang diperlihatkan di permukaan itu semua akibat. Tapi penyebab itu akarnya. Ada begitu banyak orang berusaha istilah kami di Jakarta potel, ngerti ya potel ya? Potel itu maksudnya dipotel aja, pucuknya katanya. Ya itu kalau teh pucuk. Ya, tetapi kalau dosa itu pucuknya dipatahkan, akarnya nggak dipangkas, dia akan tumbuh lagi. Bahkan Pak Bu, maaf ini tragis. Seperti bukan rumput, pohon sambung nyawa. Ya, pohon sambung nyawa kalau tidak salah. Di rumah saya kemarin saya dikasih satu. Siapa yang ngasih saya? Saya malu lupa itu. Oh, dari Bengkayang saya dikasih satu. Itu katanya saya pernah tanam tapi saya tungguin dia jadi satu batang. Akhirnya saya habis mati dia. Dia bilang jangan dipotel terus gitu. Nah semakin dipotel semakin banyak dia. Makin mengembang kemana-mana. Nah dosa kalau cuman hanya dipangkas akibat-akibatnya aja, itu akan tambah banyak lagi dosa. Dosa seks umpama ini pangkas gak mau seks, dia akan bukan seks lagi, dia simpanan. Ya kan? Kalau simpanan dipotong lagi dia bukan simpanan, langsung kawin permanen. Wah istilah banyak, ya kira-kira begitulah contoh-contohnya. Jadi yang benar itu harus kembali akarnya gitu loh ya. Masuk ke akarnya. Nah, saya berikan hal-hal seperti itu. Oke ya. Jadi kita mau masuk ke materi aja. Ya, waktu ini jalan terus masalahnya. Tadi saya udah kasih sedikit statementnya bahwa ini mini seminar. Waktu setengah jam buat saya sampaikan materi begitu padat. Saya mau nangis kadang-kadang. Tuhan, saya berharap mujizat terjadi, jemaat Tuhan langsung bisa mengerti. Saya nggak punya pretensi apapun, saya tidak punya maksud apapun, mau ngajar nggak ada. Saya cuma hanya mau baca Alkitabnya, sedikit memberikan sebuah kajian saya. Kajian saya itu berarti bukan saya kaji mau seperti seorang profesor, enggak. Tapi pengalaman saya berjalan waktu yang sekian lama, itu yang saya alami. Dan berbagai dampak yang sudah dialami oleh banyak orang. Bahkan sebagian kita juga sudah mengalami, tapi karena kurang paham lalu jatuh lagi dan sebagainya. Ya. Nah ayat ini berkata begini Pak Bu.
Oke lah, saya langsung sini aja ya. Di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat ke-7 sebenarnya ini ada satu situasi di mana Tuhan Yesus membawa murid-muridnya. Kalau Anda baca di kitab Lukas pasal, ya kitab sinoptisnya itu di kitab Lukas pasal yang ke-9. Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, di situ ada Yakobus, Yohanes, ya, dan Petrus, mereka naik ke atas gunung itu berdoa dan mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, waktu murid-muridnya melihat kemuliaan Tuhan itu turun, di situ dia melihat Musa dan Elia. Sebenarnya kalau ini seminar Anda ikuti sampai semuanya, saya punya buku ya. Itu Anda bicara tentang Elia naik ke surga, Elia pernah berpindah dari satu era, satu wilayah ke wilayah lain, ya, waktu ketemu Raja Ahab itu. Dan di situ nanti Anda akan ketemu dengan teknologi yang sekarang sedang mau dikembangkan di Cina, namanya teleport. Ya, saya sering ditanya, mungkinkah itu Pak bisa terjadi? Ya, kalau Anda tanya saya mungkin, yang namanya dunia kemungkinan selalu ada, ya, teori kemungkinan selalu ada. Tapi kolerasinya apa gitu loh ya. Tapi karena Alkitab saya juga udah catat. Nah, tapi Alkitab saya memberikan pemahaman-pemahaman lebih konstruktif daripada kita cuma hanya menghayal, ya. Tapi kan banyak hal yang terjadi hari-hari ini juga dari sebuah hayalan sebenarnya, ya, hayalan. Tapi harus kita bedakan sebuah hayalan yang bersifat fisika, kuantum, dengan hayalan yang namanya keilahian itu. Keilahian di hayal apapun tidak akan mungkin tercipta di dalam dunia realita, nggak mungkin. Ya hanya bisa dialami oleh orang yang masuk di dalamnya. Dia tidak akan bisa membentuk sesuatu yang sudah menjadi ada hukum kira-kira gitu. Nah, maksud saya sih begitu. Kemudian pada saat waktu murid-murid melihat Allah yang ilahiyah bersuara. Dia katakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan murid-muridnya waktu itu dengan suara dari surga itu. Kalau Anda baca di kitab Lukas ya, maka di rumah baca ini karena kita waktunya nggak panjang kan kita nggak baca, hanya saya mengutip satu ayat saja. Nah, pada waktu mereka dengar suara yang tidak, suara asing buat mereka. Bukan suara biasa gitu, suara yang asing. Bukan hanya asing suara itu mengandung suara keilahian yang bisa memberikan sebuah reaksi keilahian Allah yang sudah ada di dalam diri manusia. Karena tiap manusia itu punya keilahian Allah, yaitu kan roh Tuhan yang diberikan dari awal kepada kita. Kan Alkitab katakan, walaupun manusia jatuh dalam dosa, roh itu kan gak diambil. Dia bilang, rohku tidak akan ku ambil kan, enggak kan? Harus berapa lama? 120 tahun untuk kita rawat kontrak kita itu. Ya, itu roh Allah, berarti roh ilahiyah itu. Rohnya Allah, bukan rohnya kita. Tujuan apa? Tujuannya Tuhan menggunakan roh kita untuk menyelidiki hati nurani kita kalau kita baca kitab. Kenapa? Karena roh manusia itu disebut apa? Pelitanya Tuhan. Walaupun jatuh dalam dosa itu pelita Tuhan masih ada loh. Direkam semua. Nanti baru dihakimi saat waktu penghakimannya. Kalau kita tidak mempunyai pertobatan. Jadi nggak bisa sembunyi itu. Ya. Nah, pada waktu mereka dengar ada sebuah sinergi frekuensi ilahiyah itu. Sehingga mereka rasa takut. Ini kan barang nggak biasa gitu. Kalau yang biasa didengar-dengar itu kan cuma suaranya suara alamiah gitu. Ini beda banget gitu. Nah, waktu mereka ketakutan seperti itu, Tuhan Yesus berdiri berkata, jangan takut, berdirilah. Karena dia tersungkur, berdirilah, jangan takut. Apa maksudnya? Memang manusia cenderung akan rasa takut menghadapi sesuatu yang tidak dimengerti. Kasih garis bawahi. Manusia akan selalu rasa takut menghadapi sesuatu yang tidak dimengerti. Oke? Nah, bagaimana supaya manusia tidak takut? Maka jawabannya apa? Lawan kata jangan takut jadi berani kan? Betul nggak? Lalu kita mulai menciptakan sebuah move yang lain buat kita lebih berani. Katakan saja.
Aku berani, aku berani. Ya, atau ciptakan sebuah gerakan yang buat kita seakan-akan lihatnya berani gitu. Dan itu sifatnya dari luar semua. Untuk menjawab kita hilang rasa takut itu cuma satu. Mengerti. Kalau kita sudah mengerti, maka nggak ada rasa takut. Waktu Musa melihat api yang terbakar di Gunung Horeb, secara manusia kalau Anda lihat api takut enggak? Pasti takut. Ini pernah kejadian di satu kota, bukan Mississippi, saya lupa itu, saya baca buku. Jadi sebenarnya bukan ibadah, pagi-pagi, ya ini kan kapal ya, kayak gereja. Pagi-pagi pembersih ruangan, begitu masuk ke ruangan, dia ngelihat ada api menyala di mimbar itu. Dia langsung, reaksinya manusia gimana kalau lihat api? Takut kan? Karena memang termemori bahwa sadarnya kalau api pasti kebakaran. Dia lari keluar, dia teriak api, lalu karena di luar negeri segala sesuatu cepat, langsung pemadam kebakaran datang. Mereka mau semprot. Nah waktu mereka datang ngedap, cari mana apinya, kagak ada. Lalu bentar lagi nyala. Nah api ilahi beda. Paham ya maksudnya ya? Begitu mereka lihat, oh itu api ilahi, rasa takutnya masih ada enggak? Enggak ada, justru ada sebuah sukacita. Dan itulah Musa. Kenapa Tuhan katakan jangan takut? Sekarang yang sudah melanda dunia, saya tidak mengatakan bahwa semua datang dunia itu bencana dari setan. Enggak juga ya. Bisa saja segala sesuatu yang sedang terjadi sedang menceritakan kemuliaan Tuhan. Bisa terjadi, kenapa? Alam semesta sedang memberitakan kemuliaan Tuhan. Bisa enggak Tuhan sedang memberitakan kehendak dia untuk buat sesuatu melalui peristiwa? Bisa saja. Tetapi yang saya mau ajak Bapak Ibu paham ada, mengertilah. Nah kata mengerti itu tak ada kata lain. Harus ada kesadaran jiwa yang murni. Jangan gunakan bawah sadar kita untuk menafsir. Ketika kita menafsir dengan kemampuan kita, pasti kita akan berupaya untuk mengatasi dengan kemampuan kita. Itu yang kedua. Ketiga, kalau kita sudah mulai melakukan sebuah tindakan untuk mengatasinya, yang paling, ya saya menggunakan kata kutip, ya tragisi itu yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan menjadi sebuah ekspektasi tapi gagal. Apa yang akan terjadi? Kegagalan itu justru akan memberikan apa? Yang disebut eksponensi kepada ketakutan. Dan ketakutan itu akan kembali lagi menjadi sebuah pusaran. Dan akibatnya seperti Daud, Saul maju tak mau, tak berani, mundur tak mau. Ada peribahasa dunia, mereka kangkau sia si mai. Hidup susah, mati enggan. Nah, apa artinya? Sadar nggak sih kita siapa? Iya kan? Padahal Alkitab katakan bahwa kejadian itu dahsyat, Pak Bu. Ini ada satu sesi sendiri nih. Kalau Anda baca kitab Mazmur 139, Anda baca dari ayat pertama sampai ke 14. 14 itu ada ayat berkata bahwa kejadian dahsyat. Dan Anda baca sebelumnya itu dikatakan kata Daud, kemana aku harus pergi menghindari roh Tuhan. Roh Tuhan itu bekerja. Kalau istilah kita gunakan dunia kuantum fisika ini, itu seperti untaian jala. Tahu ya jala ya? Maka Tuhan katakan, aku jadikan kamu jala. Itu ada namanya simpul-simpul ya. Roh Tuhan itu melingkupi seluruh alam semesta ini. Kamu mau kemana? Kata Daud, ke langit engkau ada. Kegelapan engkau ada, ke dunia orang mati, ya itulah energi ilahi Allah, dimanapun dia ada, nggak bisa lari. Satu itu. Dan kedua, kalau kita mengerti aja bahwa kejadian kita ada di dalam minggu itu, sebenarnya nggak perlu rasa takut kan?
Karena perkataan Tuhan, jangan takut itu sebenarnya sudah ada jawabannya. Ketika Tuhan berbicara, itu adalah firman dan tak pernah hilang. Jadi apa sih Pak Bu pelajarannya? Kalau hari ini Bapak Ibu sedang menghadapi sebuah situasi, saya tidak tahu, barangkali tekanan-tekanan ekonomi, kelihatannya mengharap selesai COVID pasti bisa pulih kembali. Kenyataannya COVID kan nggak selesai-selesai nih. Terus dengar lagi berita sana berita sini. Sementara cadangan mulai menipis. Apa nggak takut? Nah kalau kita terus tenggelam ke dalam situasi seperti itu, ini akan merusak kita punya sistem saraf kita. Sistem saraf berhubungan dengan sistem imanan kita juga. Itu pasti berhubungan. Kalau sistem saraf kita terganggu, sistem pikiran, sistem perasaan, sistem tindakan, maka mengganggu sistem iman kita. Akibatnya kita akan melakukan segala sesuatu tidak konstruktif. Ya, tidak konstruktif dan juga tidak sesuai dengan ilahiyah. Ya. Runtutan kita bukan kepada kebenaran. Tadi saya katakan pegangan kita ada kebenaran, tapi runtutan itu adalah perkataan orang yang kadangkala, tanda kutip, setan kan licik, dia bisa pakai ini. Sekali waktu saya melayani seorang ibu. Soalnya ibu ini saya yang baptis, udah lama ikut kita. Setia, komsel ikut, semua ikut, bahkan melayani. Satu hari suaminya karena kerja di luar kota, lama-lama suaminya, konon kata saya juga tidak tahu sih, saya juga nggak mau pusingin lah ya. Kata Anda mau pusing gitu, karena kita kan nggak tahu masa kita selidiki orang sih. Walaupun ada laporan dari adik saya pernah ketemu dan sebagainya, itu sih memang itu mungkin karena teman atau gimana. Tapi konon katanya suaminya kecantol sama genderowo. Genderowo tahu kan ya? Kecantol sana. Nah lalu sebagai manusia dia minta didoakan. Ya saya pikir nggak salah kan, doakan, saya kasih urapi minyak, ya kan. Tapi didoakan diurapi minyak, tapi genderuwonya sana masih tetap ngegrogoti suaminya dia. Apa yang terjadi? Ekspektasinya kalau didoakan sama Pak Pendeta, diharapkan genderuwonya bisa lepas. Tapi kenyataannya sana semakin kuat. Lalu secara manusia apa? Berarti doanya Babe nggak nyampe dong. Kan betul gak? Dan apa yang terjadi? Terjadi sebuah penolakan. Dan ini akan mempengaruhi bawah sadarnya. Satu sisi dia masih suka ngobrol. Tapi di sisi lain kan respeknya sudah nggak ada. Kalau respek nggak ada, kira-kira masih respon nggak? Nggak ada itu. Lalu kalau sudah terjadi confuse ya otaknya, belief systemnya sudah mulai confuse, dia ditawarin temannya. Pergi ke satu tempat. Untung dia sadar. Karena akhirnya dia ketemu dengan saya lagi, ya. Nginap di sana hampir 1 minggu ke satu tempat, ya. Dibawa orang katanya ini pendeta atau orang rohaniawan, pakai Alkitab juga sih sebenarnya. Lalu tinggal sana, nginap sana katanya. Lalu didoakan tiap malam mandi air kembang, tanpa pakai baju, cuma hanya pakai sarungan aja. Lalu terakhir katanya dia gelagaknya sudah nggak bagus, maka tengah malam dia kabur. Ngerti nggak maksud saya? Orang kalau sudah mengalami sebuah kondisi seperti itu, mudah diserongkan. Paham kan? Nah, untung saja dia langsung ngerti, wah kok begitu dia, pakai macam-macam. Dia baik lagi. Baru dia ngomong sama saya, ya kita doakan lagi. Tapi ada begitu banyak orang yang tidak dibawa secara terang-terangan, pelan-pelan. Tapi kita dibawa kepada apa? Kebergantungan kepada kebendaan. Ketergantungan kepada bendaan. Lari ke satu tempat, lari ke satu tempat, lari ke satu tempat, lari ke satu tempat. Akhirnya kita sendiri jadi linglung, nggak tahu, kita bingung sendiri yang mana yang benar. Lalu apa? Nah itulah dikatakan bahwa di dalam tubuh manusia ada otak namanya otak reptil. Otak reptil itu pertama tuh berusaha, yang kedua udah putus asa, diam aja. Dan yang diam itu banyak mengalami persoalan.
Pertama, dia bisa dimanfaatkan setan untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih merugikan. Kedua, orang-orang seperti itu biarpun pendeta sekalipun. Saya ada jumpakan 2. Seorang pendeta, dia main ayunan dengan ban mobil. Tahu main ayunan dengan ban mobil? Itu di Jogja, ban mobil itu dikempesin, dia ambil ban dalam, dia gantung sini, main ayunan. Lalu dia pergi ke surga, katanya. Dan baru-baru saya ngelainin satu, dia bukan main ayunan dengan ban mobil, tapi dia main ayunan dengan tali lafiah. Dan anak Tuhan. Saya ditanya, kok bisa begitu? Karena tidak mengenal keilahian Allah dengan benar. Itulah sebabnya Alkitab kata, kurangnya pengenalan akan Allah, kita mudah disesatkan dan binasa. Pak Bu, kalau seperti itu berarti jawabannya apa? Belajar. Baca Alkitab. Nggak ngerti tanya. Sumber kita satu-satunya ada Bible. Doa. Sediakan waktu. Tapi waktu kita baca harus mindfulness. Dengan kesadaran yang penuh. Kayak begini nih, suasana begini. Kami sebagai hamba Tuhan ngajar, itu kadang-kadang bergumul juga. Kadang bergumul gitu loh. Karena Anda sekarang kan mudah mengakses yang lebih sensasional. Ya kan? Lebih sensasional gitu loh. Ya kalau kita ngomong yang agak tradisional itu, capek dengerinnya. Kan seperti itu kan. Tapi oke, enggak apa-apa. Saya karena punya sebuah kemampuan Tuhan berikan sehingga saya nggak pernah mundur, saya akan tetap maju. Nah, Tuhan katakan jangan takut. Lalu kalau dia jangan takut, dia bilang apa? Di sini dia katakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kenapa mesti takut? Tadi kan Daud kata, kemana aku pergi? Ya, bahwa manusia hidup di dalam tubuh lahiriah ini, bahwa Tuhan katakan kata Tuhan jangan takut itu bersifat energi untuk kita bisa ngalami, karena Tuhan kata aku akan berikan roh pada kamu, itu Roh Kudus, ya. Roh Kudus dikatakan cara kerjanya Roh Kudus itu bukan sifat temporal. Roh Kudus itu bekerja bukan sektoral. Roh Kudus bekerja secara global. Menutupi tadi saudara katakan, kemana tempat akan ku pergi menghindari rohmu. Ke tempat dunia orang mati pun saja engkau ada. Maka ada terjadi kebangkitan. Yang ke-17 yang dimaksudkan itu adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Jangan takut, aku akan memberikan seorang penolong. Siapa penolongnya? Yaitu adalah Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Saya kira kayaknya terlalu sederhana ya, kita memang catat begitu ya. Tapi ingat, apa yang Anda baca, yang Anda tahu di Alkitab, dan itu sedang bekerja di dalam kehidupan kamu. Paham? Jadi kalau Anda membaca ayat ini, Anda mendengar apa yang saya sampaikan, sehingga mungkin Anda berpikir, ya saya sudah tahu. Tapi satu hal yang kamu mungkin kurang tahu, bahwa saat waktu Anda bernafas, untaian energi yang ditulis itu udah ada di dalam diri kamu. Kalau itu yang menjadi dasar kebenaran, pertanyaan saya, alasan apa buat kamu mesti takut? Gak ada. Tapi kalau masih takut berarti saya punya jawaban. Apa? Berarti kamu sudah dikuasai oleh 1 Yohanes pasal 5 ayat yang 19. Setan sudah menguasai kamu. Sehingga membuat kamu lupa akan keilahian Allah ada dalam diri kamu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau setan sudah menguasai kamu, berarti setan punya kehendaknya sendiri. Walaupun kamu itu seorang anak Tuhan, sekalipun kamu itu pendeta, paham ya? Tapi kalau kita tahu bahwa waktu saya tarik nafas saja, ini saya gunakan analogi tarik nafas loh ya. Jangan kamu anggap nanti sesat nafas itu Tuhan. Waktu Anda tarik nafas saja, Anda bisa mempersepsikan bahwa untaian energi ilahi Allah sudah ada di diri kita.
ya ilahi itu roh Allah ada di kita. Berarti saya pikir Tuhan tidak perlu kita ragukan lagi. Yang disebut roh kebenaran. Tujuannya apa? Tujuannya dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Nah, ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, kata Alkitab. Diam dalam kita, menyatu dengan kita, ada di dalam nafas kehidupan kita. Ayat 17 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Perhatikan ya, ini saya mesti jelasin karena saya hanya ambil ayat ya. Bahwa Roh Kudus akan menyertai kamu, diam di dalam kamu. Lalu ada satu narasi, aku tidak akan tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Pernah gak berpikir gak? Tuhan, aku akan mengutus seorang penolong, tapi aku tidak tinggalkan kamu. Berarti aku dengan Roh Kudus ada dua pribadi dong, betul gak? Kalau aku mengutus seorang penolong buat kamu, kan berarti memang aku sudah tidak tinggalkan kamu, ya. Artinya udah selesai toh. Tapi kalau di sini Anda lihat ya, di dalam kebenaran mengatakan, aku akan mengutus seorang penolong bagi kamu, yaitu adalah Roh kebenaran, diam di dalam kamu. Terus ayat berikutnya, aku tidak akan tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, dia katakan apa? Aku akan datang kepada kamu juga. Sedikit Anda mungkin agak bingung. Berarti ada dua pribadi di sini nih. Tapi saya mesti clearkan. Nah, dia, aku datang kembali kepada kamu. Jadi, waktu Tuhan Yesus secara manusia lahir bersama dengan murid-muridnya, nggak sama kita karena kita tidak ada masa itu. Setelah itu dia di dalam narasi ini dia belum mati ya, belum bangkit ya. Tapi dia sudah katakan, aku akan pergi, tinggalkan kamu sebagai manusia. Tetapi aku akan kembali kepada kamu sebagai apa? Sebagai apa? Bisa jawab? Ya sebagai manusia juga. Bukan hantu, bukan roh. Hanya tubuhnya saja berubah menjadi tubuh keilahian, tubuh rohania, tubuh kemuliaan. Namanya tubuh ilahia. 100% masih manusia. Hanya manusia ilahia. Dia datang kepada kita. Lalu ngapain? Aku mengutus Roh Kudus diam di dalam kamu. Nah, Roh Kudus itulah berperan sebagai apa? Sebagai sinopsis ya. Sinapsis ya. Sinapsis itu apa? Jadi jaringan. Mungkin bahasa fisikanya namanya metrik. Jaringan. Ya, kalau Anda lihat kalau di dalam kurva gitu ya, ada titik gitu ya. Nah, inilah jaringannya. Jadi Tuhan Yesus secara ilahiyah bisa bersekutu dengan kita, dia mesti harus ada Roh Kudus. Maka itu dikatakan jangan tinggalkan Yerusalem supaya ketika aku naik ke surga kamu bisa ngomong sama saya, kamu bisa ngalami saya, tetapi bukan kamu ke surga, tapi kamu di dalam Roh Kudus. Ketika kamu penuh Roh Kudus, kamu juga bisa ketemu dengan saya. Keren Pak kalau Bapak Ibu memahami ini. Nah sini nih ya penjelasannya. Kisah 1 ayat yang kedua di situ dikatakan sampai pada hari ia terangkat. Ini udah mati nih ya. Tuhan Yesus sudah bangkit, ini udah bicara tentang Isa Al-Masih nih. Sampai pada hari ketiga, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi, sebelum diterangkat ia memberikan perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya, ya, oleh apa? Oleh Roh Kudus.
Ya kan? Jadi Tuhan Yesus saja mau ngomong sama para rasul pada saat itu karena dia sudah menjadi manusia ilahiyah. Paham kan? Untuk bertemu dengan khalayak ramai itu, manusia lahiriah itu, dia mesti harus apa? Menggunakan Roh Kudus. Ini dalam konteks ayatnya loh, Alkitabnya loh. Jadi peran Roh Kudus itu menjadi peran yang sangat penting amat. Dia manusia 100%. Kenapa saya katakan dia manusia 100%? Di sini katakan Kisah pasal yang ke-1 ayat ke-3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Kalau dia manusia ilahiyah, dia ngomong sama kita, kita tidak tahu Pak Bu. Umpamanya saya ada di balik di balik tirai, Anda tidak lihat saya. Ya. Saya ngomong sama kamu, kamu tidak tahu. Nah, saya mesti pakai kamera, Anda nonton di TV itu ya. Oh ya, Babe ada di sebelah situ. Nah, dia ngomong apa? Menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Tadinya kan mati kan? Setelah itu dia hidup. Berapa lama? 40 hari. Hari ini dia akan naik ke atas nih ceritanya nih. Hari ke-40 dia akan naik ke atas. Dia akan tinggalkan murid-muridnya. Tetapi selama 40 hari, ia menyatakan dirinya hidup, ngapain? Ia mengajarkan sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kepada mereka tentang kerajaan Allah. Maksudnya bahwa saya sekarang ada di dalam kerajaan Allah. Perhatikan. Aku sudah menjadi manusia ilahiyah, manusia yang hidup sama seperti kamu, tetapi bedanya kamu di tubuh alamiah atau lahiriah, aku di tubuh ilahiyah. Nanti kalau Anda baca di Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 15 5152 ya dikatakannya 1 Korintus pasal 15 5152 pada satu ketika nanti disebut apa? Rahasia ini akan digenapi. Rahasia kerajaan Allah akan digenapi. Pernah baca ya bahwa kerajaan itu sifatnya rahasia. Artinya memang tidak kelihatan. Anda nggak akan bisa lihat. Itulah sebabnya di dalam Lukas pasal 17 ayat 21-22 katakan ada yang bertanya, di manakah kerajaan Allah itu? Maka Tuhan Yesus bilang, kamu jangan mau disesatkan. Kerajaan Allah itu nggak ada tanda-tandanya. Nggak ada tanda-tandanya. Begitu narasinya ada gitu. Kerajaan Allah itu tidak ada tanda-tandanya. Walaupun nanti ada orang berkata, kerajaan Allah di sana, kerajaan Allah di sini, itu berbicara skup ke istilahnya apa? Diperkecilkan. Tuhan kata tidak. Kerajaan Allah itu tidak ada tanda-tandanya. Sedangkan, bukan sementara ya. Sedangkan kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Itu ada di dalam Lukas pasal 20-21. Ya, saya tidak, ini di rumah Anda baca aja ya. Ya, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah itulah di dalam Lukas pasal 8 dikatakan, inilah rahasia kerajaan Allah, enggak semua orang tahu. Kepada anak Tuhan itu disampaikan karena ada karunia, diceritakan. Tapi bagi orang dunia itu diberikan perumpamaan. Penting gak sih Bapak Ibu memahami ini? Sangat penting menurut saya. Karena situasi ketakutan ini akan melanda lebih dalam lagi kalau Bapak Ibu tidak paham hal ini, maka Bapak Ibu sebagai orang Kristen hanya punya agama. Perlu, maka ada persidangan seperti ini untuk kita belajar. Itulah sebab kata apa? Rahasia ini, yang tadi rahasia kerajaan ini akan digenapi di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-51, 52. Inilah rahasia besar. Tiba-tiba kamu akan diubahkan. Roh lahiriah menjadi apa? Roh lagi. Tubuh lahiriah menjadi apa? Tubuh
ilahiyah. Pernah Bapak nonton film neuroscience atau teleport yang pindahkan orang dari sini mau ke Jakarta tinggal begitu. Nah, satu hari kami para hamba Tuhan kan bukan iseng sih, pengen juga dong tahu gitu. Terus ada satu ahli dari Cina, seorang profesor, dia katakan, kami sedang merakit suatu mesin namanya Gyro Mechanism System. Gyro. Saya juga nggak ngerti apa tuh gyro. Apakah roh kali ya? Ini udah lama gitu. Nah, kemarin kami lagi ada webinar dengan lembaga Alkitab. Salah satu dokternya berkata bahwa kami menerjemahkan Alkitab menggunakan sistem Gyro. Saya tertarik, Gyro itu apa? Saya cari itu ya di kamus. Akhirnya saya temukan Gyro itu sebenarnya itu namanya jara. Jara itu apa sih? Artinya ada sebuah mesin secara biologi mengubah tubuh kita secara biologi ya menjadi partikel kecil. Itu mesin itu. Kalau bicara jaro atau jara itu. Nah, sebenarnya ini bicara tentang apa? Mengubah kehidupan manusia kan? Kalau mau mengubah kehidupan manusia harus ada bertalian dengan Tuhan dong. Yang punya kehidupan kan Tuhan. Kalau manusia bisa mengubah kehidupan manusia, mau bikin macam-macam saja, berarti manusia itu Tuhan. Lama-lama malah manusia mentuhankan manusia sendiri. Saya berkata bahwa mesin itu mungkin sampai hari ini kita kolerasinya memang rada sulit. Tetapi Alkitab saya katakan bahwa nanti satu hari akan terjadi perubahan. Dan itulah dalam bahasa aslinya namanya gyromekanisme. Terjadi sebuah perubahan tiba-tiba kita semua berubah menjadi manusia apa? Manusia ilahiyah. Tapi gak bisa kembali lagi ke manusia lahiriah. Saya lihat wajah kalian ada udah mulai pusing dengan Bapak ini ngomong apa. Gak apa-apa, pulang di rumah dengerin lagi. Ya. Jadi kita akan diubahkan Pak Bu, ngapain kita takut? Terhadap situasi yang tidak kita mengerti, kita takut. Karena kamu takut dengan tidak mengerti, kita mengerti yang Tuhan tawarkan buat kita. Aku tidak tinggalkan kamu seorang diri. Aku datang kepada kamu. Karena aku adalah Tuhan dengan kamu. Ini berbeda dimensi. Maka aku utus sama kamu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang mempertemukan dimensi ilahiyah dengan dimensi alamiah. Ngerti nggak? Jadi kemana carinya? Kata kitab, jangan mau disesatkan lari ke sana sini. Maka itu perlu ada metamind. Nah ini udah mau selesai sesi ini. Kita istirahat habis ini ya. Nah saya cerita tentang ini karena Tuhan Yesus sudah menjadi tubuh ilahiyah, dia mau kemana saja bisa. Jangan ke Jakarta. Ya, ini kemana dia? Ke surga dia. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, ya Tuhan Yesus naik ke surga itu. Tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kisah 1 ayat 11-nya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, berarti ini murid-muridnya. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, berarti dia terangkat. Ya, jadi Yesus itu bukan roh. Kelihatan Pak Bu. Terus gimana lihatnya? Ilahiyah nggak bisa dilihat dengan mata jasmani ya. Harus dilihat dengan mata yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Maka dia memperlihatkan dirinya oleh Roh Kudus kan di ayat yang tadi yang kisah 1 ayat ke-2-3 kan. Oleh Roh Kudus dia datang kepada murid-muridnya. Tetapi sekarang murid-muridnya udah penuh Roh Kudus? Belum. Karena dia kata tunggu di Yerusalem. Ya, dia naik ke atas. Meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Itu nanti akhir zaman. Ya.
Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dia ke sorga. Kemana? Ke Samayim. Ya, sorga yang mana ini? Ya, sorga Bapa atau sorga yang diciptakan Tuhan? Karena ada menciptakan langit dan bumi. Ya, ya memang dalam perdebatan kami para hamba Tuhan belum bisa mengatakan karena dia itu ilahiyah, dia bisa ke sorga Samayim, sorga Bapa atau sorga yang dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya ada sorga, ada satu tempat kembar di alam semesta ini. Jadi surga Bapa enggak di alam semesta ini. Alam semesta ini ada di dalam Bapa itu. Jadi Tuhan Yesus kemana ini? Tuhan Yesus itu menyediakan tempat buat kita. Itu surga yang disebut ya, Yesus Samayim. Ini dia. Ya. Artinya nanti akan kita ke sana pada saat dunia baru turun dari surga. Itulah sebuah pengharapan orang percaya sebagai orang percaya. Ini kalau belajar ini kan bertahun-tahun tapi dalam setengah jam mesti selesai kan kadang-kadang. Bro, Anda ini S2 guru. Bisa gak sih Anda belajar bertahun-tahun tuh 1 jam Anda selesaikan gitu? Mungkin gak? Suramu begitu itu makannya susah banget dulu ya. Saya harus bicara begitu karena kenapa mesti begitu? Inilah dikatakan ada sebuah kebijakan internasional ya bahwa kondisi darurat segala sesuatu memang darurat juga. Vaksin saja kita buat darurat. Jadi seminar ini juga harus dipaksakan secara darurat juga. Ini kebutuhan ya bahwa virus ketakutan terus merajalela. Jadi jemaat Tuhan harus divaksin. Minimal saya sudah membuka ini Bapak Ibu di rumah harus masuk ke seminar sesi yang ketiga belajar sendiri. Belajar sendiri, sediakan waktu. Nanti saya masuk di sesi kedua, mungkin lebih banyak kebicara belajar sendiri, baru kita akan doa untuk impartasi. Nah, ini katakan, aku akan pergi, kamu jangan pergi kemana-mana, tunggu. Nah tunggunya di sini udah tahu lah ya. Ini populer untuk orang karismatik. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas ke kamu. Maksudnya kuasa ini itu bukan menjadi kita Superman. Kuasa ini dinamik. Artinya apa? Dinamik itu berarti apa? Sebuah kuasa membuat kita itu bisa berhubungan dengan keilahian Allah. Ya, saya kira itu penting. Tidak usah terlalu sebut banyak situ. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Tidak usah saya kupas karena itu udah biasa. Nah di sini dia. Janji Tuhan, perhatikan. Janji Tuhan Yesus di dalam sejarah Alkitab itu digenapin Pak Bu. Maksudnya apa? Kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami masalah. Terus seakan-akan apa yang telah terjadi di Alkitab itu sudah nggak ada arti lagi. Masalah Bapak Ibu lebih besar. Lalu Bapak Ibu lagi nunggu. Siapa yang bisa bahwa saya ngalami masa lalu. Dan itu sebuah, saya kalau gunakan bahasa sesatan mungkin terlalu kejam ya. Itu sebuah kekeliruan yang dalam. Paham ya? Kalau Bapak Ibu dulu baca ini lalu mengalami Tuhan. Terus hari ini mengalami sebuah kesulitan. Ketakutan begitu menguasai saya. Sampai-sampai saya tenggelam dalam masalah. Depresi, stres, apalagi. Macam-macam. Kadang-kadang saya mau makan, ini saya pernah ngalami kok. Mau minum obat penenang. Saya begitu angkat obat penenang itu kelihatannya kayak apel gitu. Ingat apel gitu ya. Apel Australia yang hijau gitu ya. Kemudian ada apel Washington yang merah ya. Apel Malang merah hijau aja. Terus tapi tahu-tahu aku salah pegang, nggak taunya botol Baygon. Ya. Tahu kan? Hijau merah. Kepengen minum juga karena udah kesel gitu. Nah, hati-hati itu. Dan berapa banyak hari-hari ini kita lihat kondisi seperti itu. Maka Alkitab berkata, kalau kamu menghadapi persoalan, Alkitab jelas kok. Jangan kemana-mana. Tunggu di Yerusalem. Artinya apa? Kembali kepada kesadaranmu sendiri.
Karena disitulah aku akan menjumpai engkau. Nah mereka jangan kemana-mana, ketakutan akan membawa kamu kembali ke dunia lamamu. Umpamanya Kleopas ke macam ya. Mereka kembali ke dunia lama, tapi kembali ke kesadaran penuh, aku akan berikan apa? Roh Kudus kepada kamu. Nah, waktu mereka kumpul hari Pentakosta, konon katanya nanti mereka setelah Tuhan Yesus naik ke atas 10 hari, naik ke atas, lalu 10 hari mereka kumpul di situ. Hari ke-50 terjadi pencurahan Roh Kudus dan hari Pentakosta. Nah, hari ini kita belum Pentakosta, baru apa nih? Baru 40 namanya apa ya, Bro? Sang Seketa 40 apa ya? Pentakosta itu kan hari ke-50. Ini namanya 40 kosta. Itu nggak usah dipakai lagi. Bahwa Allah roh sudah bukan di masa lalu tapi dia di masa kini. Jadi kita nggak usah tunggu 10 hari. Tapi kalau Anda mau jadikan itu sebagai momentum boleh-boleh aja. Tiap malam Anda berdoa, meditasi sendiri ya. 10 hari boleh aja. Tapi gereja kita tidak melakukan yang namanya ritual seperti itu. Tapi ada beberapa gereja lakukan, kenapa tidak? Silakan saja, ini momentum juga kan. Tapi kita tidak. Tapi saya mendorong ya, kalau kita tidak punya waktu yang cukup di sini, ya di rumah saja. Ya, ngadakan apa? Ngadakan satu metamind. Ya, metamind itu kita mulai menenangkan diri kita masuk kepada keilahian Allah atau kebenaran Allah supaya kita mengalami sebuah perjumpaan pribadi. Seperti mereka itu. Mereka ke Yerusalem itu ngapain? Disitulah mereka menenangkan diri. Kalau saya menggunakan bahasa kita di sini, yaitu ruang meditasi kita lah. Meditate, ruang perenungan. Kita terus memikirkan janjinya Tuhan. Caranya nanti saya akan ajarkan di sesi kedua. Bagaimana cara yang praktis, cara yang sudah saya lakukan puluhan tahun, dan cara itu membuat saya ada hari ini. Kalau Anda membandingkan saya dengan lain, saya katakan terlalu salah besar. Ya, jangan membandingkan saya dengan orang, bandingkanlah saya dengan saya sendiri. Ya, bandingkan saya dengan saya sendiri. Dulu sekarang ada nggak perubahannya dalam diri saya? Ya, yang tahu saya kan saya dengannya aja dan Tuhan bertiga tentunya ya. Yang tahu persoalannya. Tapi kalau Anda membandingkan saya dengan ukuran-ukuran memang bukan bandingnya lah. Sayang juga nanti ya Anda salah untuk mengukur saya. Tapi ya saya ajarkan ini. Lalu beberapa orang yang memang coba lakukan yang sama, ya mereka ngalami juga gitu loh ya. Nah jadi pada saat itu mereka berkumpul, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulailah dengan manifestasi ilahiyah. Jadi saya tutup Pak Bu sesi ini. Jadi apa sih kesimpulannya yang saya ajarkan kepada kita? Pertama, dunia sedang dilanda ketakutan. Siapa pemicunya? Setan. Kalau Anda mengacu kepada 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 19. Dunia sudah dikuasai sama si jahat. Dengan menciptakan berbagai peristiwa supaya terjadi ketakutan. Pada saat waktu ketakutan itu terjadi, Alkitab katakan bahwa kejadian manusia yang begitu dahsyat ya, sistem neurosistem kita ini ya, neuron atau sistem saraf kita yang dahsyat itu tiba-tiba bekerja secara tidak teraturan. Saya pernah mengalami sebuah persoalan, saya punya handphone, gadget, saya dikasih yang sudah sangat canggih gitu. Karena saya nggak ngerti, saya pencet sana, pencet sini, saya install sana, install sini, terjadi namanya apa? Crowded systemnya. Jadi diam dia, hang gitu. Ya pencet sana, pencet, rasanya ini mau dibanting aja. Terus saya bawa ke anak saya, ini mesti install ulang. Kenapa? Terjadi amsyong Pak. Amsyong itu apa enggak ya? Ini sakit dalam. Karena masuk belum keluar, udah masuk lagi, hapusnya setengah, masuk. Kacau balau. Bayangkan sistem saraf kita kalau dibuat seperti itu, kacau balau. Jadi ya tunggu hancurnya aja. Tunggu waktunya aja lah ya. Maka perlu ada namanya rest ya. Dengan masa pandemi ini sebenarnya mungkin tujuan Tuhan juga mengadakan sebuah pemulihan ya. Namanya apa? Restorasi ulang ya. Dengan ini dunia, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, ada 2 informasi, satu informasi yang kabar baik, satu kabar buruk. Ya, kabar baiknya ini,
Dengan peristiwa pandemi hampir seluruh dunia sekarang 75% ya, kalau 75% itu peningkatan orang berseru kepada Yang Maha Kuasa. Agama apapun kita nggak mau tahu, semua berdoa. Berarti sudah tercipta sebuah atmosfer secara metrik ya, secara define metrik. Itu sudah mengalami sebuah terobosan baru. Artinya Anda kalau mau mencapai keilahian tinggal cek, itu langsung udah dapat. Namun, setan tahu, kita malah nggak tahu karena setan tahu bahwa dia sedang terganggu, maka dia akan ciptakan lagi sebuah sistem pengaruh lebih lagi. Supaya kita ketakutan, kita tak punya daya untuk mengalami keilahian, kita mulai masuk ke kemampuan kita. Setan juga sediakan. Saya kalau cerita ini nggak enak, menyinggung banyak tindakan-tindakan shortcut dunia untuk menghadapi pandemi ini. Sepertinya saya counter, tapi saya tidak mau. Tapi itulah tujuan setan, supaya manusia kehilangan akal sehat, tidak awareness, tapi bawa ketakutan. Nah itu kabar jeleknya. Walaupun secara atmosfer sudah clear, tetapi secara atmosfer di alam roh juga setan bekerja. Ketakutan itu kalau begitu kuat sekali, biarpun ilahiyah sudah begitu jelas, tapi ketakutan itu ada nggak ngapa-ngapain, nggak ngaruh. Nah karena itulah hamba-hamba Tuhan harus berani untuk mengambil sebuah sikap, mengajarkan kepada jemaat Tuhan dalam segala momentum. Seperti kayak ini, ayo kita kembali ke Yerusalem. Artinya apa? Menenangkan diri, hari Sabat. Kembali kesadaran yang murni supaya kita mengalami yang namanya keilahian Tuhan. Roh Allah bukan besok. Roh Allah bukan sebentar. Roh Allah sejauh kamu sadar. Sekali lagi, roh Allah sejauh kamu sadar. Kapan kamu sadar? Selain kamu bisa berkata, saya masih hidup. Kapan kamu hidup? Nafas kamu belum ada selang. Kamu masih bisa bernafas bebas. Berarti kamu masih sadar. Artinya kamu kondisi hidup. Dan saat itu berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Kalau kamu udah bilang, Tuhan aku butuh Engkau, diam dulu. Biar Tuhan yang berperkara.